Assalamualaikum. Kok Nah, kameranya kok jadi kebalik begini? Oke. Nah, udah. hai dok, finally. Hai, aduh. Akhirnya, kok aku nggak bisa lihat muka Shirin ya? Masih, Gelap, aku Shirin. bisa lihat dokter. Aman? Aman. Di tampilan juga aman dok. Di akun Dokter Slimming kelihatannya muka Shirin nggak ada loh, gelap. Ya udah, yang penting tampilannya aman dok. Udah aku cek. Oke, sip deh. Ya, dokter mungkin bisa pakai ada handphone lain buat ngeliat sambil sambil baca. Oke, aku coba ya ngecek ya. Oke, gimana Shirin? Kok aneh rasanya ya nggak melihat Shirin ya sebentar. Ya, janji kita hari ini kita akan live Kita bersama bakalan ngobrol ya soal dunia per dietan. streamingan. Iya, yang selalu menarik untuk dibahas terutama sama para perempuan ya, Dok. Betul. Gimana dokter udah ngeliat muka aku? Aku lagi ngecek sih. Oke. Sambil worry nih kenapa saya ngelihat muka sendiri gitu ya, nggak ngelihat muka Sherin. Bentar. Oke deh. 081111119111. Ah, Coba lihat dulu benar nggak? Aku lagi mau ngopinin nomor teleponnya. oh, Oke. ini Bener. Bentar ya. Oke. aman. Nah, oke. Sebelumnya semuanya kenalin ya, ini aku lagi sama Dokter Maria. Jadi Dokter Maria itu dari drslimming.id, which is yang alhamdulillah sudah running ya dari bulan kemarin ya. Dan alhamdulillah responnya itu positif banget. Juga customernya udah banyak banget ya dok ya. Alhamdulillah ya sekarang ya Dan bahkan banyak dari banget. dari banyak menyebar dari seluruh Indonesia ya. Iya bener. Dan senangnya itu banyak banget yang berhasil, banyak banget yang berhasil dietnya di drslimming.id ini. Padahal ini bisa konsultasinya itu online. Terus juga kita bisa bareng-bareng supaya saling support, supaya bisa proses untuk nurunin berat badan. Mudah-mudahan bisa lebih sehat lagi gitu ya dok ya, ini ikhtiar kita Ini ya. harapan kita gitu ya, dengan cara yang paling natural, dengan sesuai kondisi masing-masing lah ya. Iya, nah ini aku mau coba, coba ada nomor teleponnya ya. Ini Nah, bisa sebenarnya cek aja di dokter, ini aku pin ya, drslimming.id. Oke, nomor teleponnya itu bisa dicek ya di situ ya. Bentar ya. 0811 808 882 ya. Oke, ini aku tulis lagi berapa? 08 Satu 11 satu 808 08 8882. 808 882 konsul. Oke, itu nomornya yang tadi nanya udah aku pin nih sekarang. Nah, itu udah aku pin. Jadi buat kalian yang masih belum tahu, ini kita akan ngebahas tentang dokter slimming ini ya. Boleh nggak ya dokter Maria? Dokter Maria itu kan udah lama nih menjadi dokter gizi gitu ya, dengan segala macam uh, banyaknya pasien yang punya macam-macam inilah ya, berat badan, permasalahan gitu ya. Nah, boleh nggak sih dijelasin kenapa akhirnya sekarang kita bisa memilih konsultasi by online di dokter slimming ini gitu? Ya, jadi awal mula sih emang karena bertemu Shirin ya tahun lalu. Jadi
mencoba untuk apa namanya, ingin membantu orang-orang yang kira-kira butuh untuk sehat dengan cara yang sehat, menurunkan berat badan. Lalu lagi bagaimana caranya supaya menjangkau luas gitu ya, ke siapapun boleh, tidak hanya orang-orang yang hanya berada di kota besar, tapi dimanapun dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Tapi tentunya dengan cara yang aman dan juga yang legal gitu ya. Jadi cara yang aman, ya seperti yang kita lakukan di Dokter Slimming, tidak hanya berdasarkan angka timbangan aja, karena orang-orang kadang-kadang fokusnya mau kurus, yang diukur hanya timbangan, angka timbangan gitu ya, berat badan. Timbang, hari ini mungkin 80, besok jadi 78, apakah itu merupakan angka keberhasilan atau tidak? Kita kan juga punya tanggung jawab untuk kesehatan. Jadi nanti kita lihat nih, sebenarnya turun berat badan sekian itu sudah termasuk memenuhi atau tidak dengan menggunakan timbangan yang khusus pastinya. Jadi tujuannya adalah membantu teman-teman yang pengen banget, mungkin targetnya adalah turunkan berat badan. Nah, di sini kita lakukan dengan cara yang sehat dan benar. Iya, jadi teman-teman yang mungkin mau program untuk nurunin berat badan, tapi keterbatasan waktu atau nggak mau keluar rumah jauh-jauh ribet apa mau apa namanya booking dokternya atau segala macam, ini bisa jadi pilihan ya. Jadi bisa aja cek Instagramnya yang lagi live bareng sama aku ini, drslimming.id. Di situ banyak banget informasi ya. Atau bisa langsung hubungin 0811 08088882. Nah, jadi nanti ini mumpung paketnya itu bulan ini masih promo ya, gitu ya. Masih harganya itu masih promo, jadi jangan lupa untuk langsung chat aja adminnya, minta untuk konsultasi sama dokternya. Alhamdulillah ya, sepengalaman aku, jadi ya banyak juga ya dok ya yang kaget, misalnya kayak aku turun nih. Alhamdulillah dari 65 sekarang tuh 58, 59, 58, 59 gitu ya dok ya. Dan itu tuh aku turun tuh 1 bulanan lah ya, nggak nyampe 2 bulan gitu. Dan itu menurut aku tuh kayak untuk ukuran aku tuh nurunin berat badan sekilo 2 kilo tuh udah PR banget tuh, gitu kan. PR banget gitu Kalau kan. dipikirin Karena bagus ya. ternyata iya, karena kan memang tinggi aku itu kan 172 gitu kan. Jadi memang itu udah kayak sisa-sisa kehidupan gitu ya dok ya. Mau nurunin 2-3 kilo tuh setengah mati gitu. Jadi kayak waktu itu bisa nurunin sampai 5 kilo 1 bulan. Itu tuh menurut aku oke banget gitu. Terus yang aku suka di Dokter Slimming ini, ya dokter Maria juga ngajarin diet itu nggak mesti bikin kita tersiksa gitu kan. Terkadang yang bikin kita salah itu adalah merasa tahu banget diet yang tepat untuk diri kita itu gimana. Jadi kayak aku dulu tuh sering banget aku diet tuh sampai lambung aku tuh kambuh terus dok, karena kayak nggak makan dah gitu kan, makannya dikit banget, terus habis itu makannya udah makannya dikit, shirataki-nya banyak, padahal kan itu gas ya dok ya di lambung Ya, ya. sakit mah juga ya Iya, jadinya. sakit mah ujung-ujungnya gitu kan. Tapi kok berat badannya nggak turun-turun gitu kan. Ya akhirnya alhamdulillah aku ketemu dokter Slimming ini, ketemu dokter Maria, diajarin ternyata banyak banget knowledge yang aku tuh nggak tahu. Oh ternyata makannya diet itu nggak yang nyiksa gitu loh, tapi yang bener, yang clean gitu kan. Versi ilmunya dokter. Makanya itu ilmu mahal ya, say. Oh, ya jadi boleh nih buat teman-teman semua yang mau nanya tentang seputar berat badan, boleh langsung aja di chat. Nanti aku sama Dokter Maria mencoba untuk jawab persoalan perdietan. Misalnya kayak kenapa stuck, kenapa ini, kenapa itu gitu ya. Mumpung ini ada konsultasi online ya. Kak, kalau diet untuk cowok sama nggak sih treatmentnya buat perempuan? Gimana dok? Wah, menarik banget ya. Jadi kita tidak menyamaratakan semua orang dietnya sama karena sifatnya personalized. Ada orang yang Hmm.
Ya, kan tergantung berat badannya, komposisi tubuhnya, lalu lagi kondisi sehari-harinya, entah ini ada yang di rumah aja, ada yang harus beli makanan, belum lagi apa namanya, pekerjaan, apa aktivitas, kondisi penyakit. Jadi hati-hati ya. Beberapa orang misalnya merasa oh ya udah saya pakai cara diet yang pada umumnya karena kan sekarang informasi di Google banyak banget ya, informasi di internet. Saya pakai yang cara umumnya kelihatannya nih banyak nih teknik A berhasil, kemudian pakai cara itu. Nah, itu belum tentu juga berhasil. Tingkat keberhasilannya antar orang itu berbeda-beda karena kondisi badan kita itu ya tidak sama walaupun misalnya sama-sama perempuan, sama-sama 30 tahun, sama-sama beratnya 80, tapi kan faktor-faktor lain seperti kondisi penyakit, kondisi aktivitas, ini juga mempengaruhi. Jadi, apakah perempuan laki-laki sama aja? Ya, treatmentnya pasti berbeda. Tapi di sini bisa banget pada kondisi apapun dengan entah ini laki-laki dengan segala aktivitasnya, pekerjaannya maupun perempuan. Jadi apapun boleh. Yang mungkin nggak bisa balita kali ya. Iya, anak-anak jangan ya, aku masih masa Lansia pun pertumbuhan. ada. Jadi gini sih Rin, yang kita kan juga baru ya, baru memulai ini kira-kira awal tahun. Jadi ternyata kasus-kasus yang datang itu bukan hanya semata-mata berat badan aja, ada nih dengan kondisi penyakit, misalnya hipertensi, ada yang dengan eh, apa kencing manis atau diabetes, kemudian ada lagi yang sudah dengan minum obat-obatan dari dokter mungkin yang rutin, ada lagi yang kondisi alergi dan lain sebagainya lah ya, ada yang lagi nggak bisa olahraga mungkin, jadi ini kasus-kasus yang banyak diterima, jadi bukan hanya semata-mata dok mau kurus gitu ya. Bener-bener. Jadi tadi yang nanya paket dietnya itu bisa buat laki-laki dan perempuan ya. Karena kita juga punya customer ya dok ya. Laki-laki dari beratnya itu 100 lebih ya. Kemarin itu ya. Alhamdulillah ya sama dokter Slimming 1 bulan itu udah 5 kilo sampai 6 kilo ya turunnya ya. Terus kemarin juga ada yang aku kaget loh. Customer dokter Slimming itu ada yang bener-bener taat banget 1 bulan itu hampir 10 kilo ya dok, kok bisa ya? itu juga itu juga bikin saya kaget karena kalau kadang-kadang kalau terlalu cepat risikonya nanti ya case by case sih kita tetap melihat setiap orang kondisinya bisa beda-beda harapannya ya turunnya normal aja ya nggak yang terlalu ngebut tapi juga tetap turun progres gitu minggu demi minggu bulan tiap bulan tapi kalau terlalu cepat ya inilah fungsinya kita ada di sini supaya ngawasin gitu ya jangan sampai timbul Ya, efek-efek diinginkan. Jadi di dokter streaming ya teman-teman bisa banget untuk bertanya kapanpun ada gejala apapun yang dirasakan karena pasti harapannya semua berjalan lancar tapi ya itulah kadang-kadang ada aja yang di tengah jalan mengeluh lagi nggak bisa lagi keluar kota perutnya sakit atau mungkin perempuan lagi menstruasi kelaparan banget gitu ya jadi dengan dokter slimming jadi bisa dipantau. iya, iya, iya. Oke, jadi paketnya itu mumpung masih spesial banget. Ini paketnya itu khusus lagi promo mulai dari 499.000 itu udah dapat paket untuk Zoom sama dokter. Terus 2 minggu itu akan dipantau sama dari tim dokter slimmingnya gitu ya. Jadi per 2 hari itu akan di follow up terus gitu. Jadi misalnya nih kayak tadi yang dokter mention, aduh aku lagi nggak bisa nih, aku mau stop dulu hari ini. Aku mau biasanya dari kemarin ada yang aku mau umroh dulu, kayaknya aku nggak bisa diet. Ya udah, jadi nanti dibantu berapa hari setelah umroh mulai dietnya lagi. Jadi kayak temen perjalanan diet kita gitu ya. Jadi menurut aku untuk paket nggak nyampe 500.000 ya, itu murah banget karena kamu akan dipantau sama orang-orang yang paham tentang perdietan gitu. Jadi kamu nggak ngide sendiri gitu ya. Terus juga nanti kalau untuk suplemen dan yang lainnya itu bisa upgrade juga ya. Untuk purchase lagi, itu pun semuanya tergantung yang nanti dokter Maria dan tim dokter itu akan kasih. Jadi nggak semua orang itu sama gitu ya. Itulah pentingnya yang namanya konsultasi. Jadi nanti per 2 minggu kita update. Dan alhamdulillah ya, seneng banget. Kayak beberapa teman aku kan udah ikutan si dokter slimming ini ya. Sampai karyawan-karyawan aku juga ikutan.
Gitu kan, ada beberapa karyawan aku ikutan. Aku senang banget kayak, Kak, jangan bosen ya. Ini aku udah 3 minggu nih ikutan. Aku udah turun 4 kilo. Kayak, pada hebat-hebat banget gitu kan. Oke banget gitu ya. Ini kan kalau Sirin karena mendengar sebenarnya mendengarnya dari langsung dari ini ya, maksudnya dari orang-orang sekitarnya atau mungkin ada yang ngirim kabar. Tapi sebenarnya banyak nih pasien-pasien dari dokter Slimming ini kan datang dari ada yang dari Sleman, ada yang dari Jambi, Medan, ada yang bertugas ke pelosok Kalimantan, dari Gorontalo gitu ya. Eh, jadi meluas banget pasien-pasien yang ada di dokter Slimming. Nah ini juga rata-rata responnya oke banget. Jadi ada yang ya kondisinya kan macam-macam ya. Ada yang bekerja, kemudian ada yang sambil ngurusin anak, ada yang bekerja sambil ngurusin anak dengan segala keluhannya. Nah beberapa yang sudah terpantau ternyata kebanyakan bisa turun. Turunnya pun dalam batas yang sangat wajar. Ya kalau ada yang aneh-aneh gitu ya, kebanyakan ya kadang-kadang memang pakai konsultasi lagi nih ke dokternya. Ini perlu perlu diperbaiki lagi, jangan sampai terlalu menyiksa gitu ya. Iya, Mungkin jangan dipikir ya, dong. ya karena ada yang gini, saking kepengen banget beratnya turun dari meal plan yang dikasih, ternyata di Diturunin. skip-skip makan. Oh, nggak boleh. Jadi akhirnya ya adalah gejala mungkin kelaparan, nyeri nyeri lambung, ada lagi yang mungkin ya memang kadang-kadang ada yang mungkin harus indikasi pemakaian obat, itu pemakaian obat ya by dokter ya. Jadi saat ini by saya dan nanti akan ada tim tim dokter yang lain. Ya kalau memang meal plan-nya harus makan, sebaiknya ya makan lah ya. Ya memang itulah Iya, fungsinya betul. lagi kontak berkala, itulah juga fungsinya ya bebas aja mau chat ke tim dokter Slimming kapanpun ada keluhan ya silakan banget. Mm-mm. Ya, jadi nanti kalian kalau misalnya beli paket yang 499.000 itu, kalian dapat kesempatan untuk tahu kalian itu makan apa per 2 minggu gitu ya. Jadi ngobrol sama dokternya, terus kalian bisa beli timbangannya juga sama kita. Timbangan yang bisa, kenapa harus pakai, ini penting ya dok ya. Kenapa kita juga kalau misal mau konsultasi diet itu perlunya timbangan yang bisa, eh, kalau nggak punya timbangan bisa nanti akan bisa beli timbangan. Harganya juga terjangkau banget ya, harganya ya, harga timbangannya. Jadi kalau nggak salah hanya 300.000 deh harga timbangannya ya. Jadi timbangannya itu bisa untuk ngebaca visceral fat gitu ya Ya, dok ya, otot mass jadi ototnya gitu ya kan. Jadi outputnya ya. penting banget nih, apakah kita berat badannya gede gitu ya, berat karena otot kita kah, atau karena fat kita yang tinggi kah, itu kan juga mesti dokter yang bacain gitu ya. Sip, sip. Nah, Dok, kita mulai tanya, jawab-jawab yang dari tadi udah pada tanya ya, Dok ya. Dok, gimana kalau aku tuh gampang banget lapar? Gimana cara ngontrolnya mungkin kayak carving banget gitu loh, Dok. Sorry sorry Sirin tadi agak suaranya agak Nge-lag bergema. ya? Ah, Gimana caranya mengontrol makan biar nggak selalu lapar terus? Kan ada orang yang kayak baru selesai makan, "Duh, kok lapar lagi ya jadi gitu." gini, jadi sebenarnya kalau misalnya nanti ngukur pakai timbangan khusus kan kita kelihatan ya lemaknya banyak banget atau enggak. Nah, lemak yang kebanyakan ini dia akan mengkat atau memotong sinyal kenyang. Jadi seolah-olah lapar aja terus. Itu wajar terjadi. Nah, makanya kenapa ada panduan meal plan, panduan makan. Jadi, waktu-waktu tertentu kita bukan berarti kalau mau kurus kemudian jadi nggak makan gitu ya. Prinsip apa namanya defisit kalori ya orang-orang biasanya nyebutnya defisit kalori itu memang penting, tetapi di balik defisit kalori sebenarnya nutrien density-nya. Jadi komponen nutrisinya ini jangan sampai kita lupa bahwa kita harus ngasih makan badan kita juga nih, ngasih makan otak kita bekerja, jantung kita bekerja, organ-organ penting yang lain bekerja, bisa bisa tetap berpikir gitu ya. Jadi gimana caranya kita tetap makan, tapi proses apa metabolisme tetap berjalan, tapi perlahan-lahan tidak menyiksa, tidak kelaparan. Kemudian kita mendidik tanda kutip nih ya, mendidik badan kita supaya
sensor lapar kenyangnya ini menjadi lebih normal. Karena kalau Hmm. orang yang merasa gemuk itu kadang-kadang kalau lemaknya banyak banget ya tadi ya biasanya dokter akan maklum oh iya ini pasti akan lapar aja terus jadi itu sebabnya harus dipandu dengan panduan makan atau meal plan jadi meal plan setiap orang bisa Iya. saja berbeda gitu ya ada yang gini nih dok nggak bisa loh dok aku nggak bisa sarapan soalnya aku aja kerjanya sampai tengah malam bangunnya jam 10 misalnya gitu ya. Nah ini pasti kita harus sesuaikan lagi. Jadi kita nggak bisa maksa orang, ayo kamu bangun pagi makan langsung apa namanya disodorin harus makan sekian banyak. Jadi tiap-tiap orang itu sifatnya personalized. Jadi kita nanti bantuin lah. Itu gunanya makanya harus periksa gitu ya. Kalau kita ke dokter langsung ke rumah sakit, ke klinik, puskesmas, kita kan datang periksa, ketemu dokter ngobrol gitu ya, diperiksa. Nah, dengan teknologi sekarang pemeriksaan ini kita agak permudah dengan bertemunya online. Jadi mengeluhlah apa yang bisa dikeluhkan, sampaikan apa keluhannya. Jadi nanti biar diolah gitu ya datanya, kemudian nanti dibuatkan panduan makan. Oke, oke, oke. Dan ini experience aku juga ya yang aku rasain pas aku program diet sama dokter Slimming ini. Apa ya, aku juga orangnya kan gampang banget nyemil ya dok ya, senang banget nyemil. Aku tuh senang banget makan manis, parah. Dibanding makan nasi, aku lebih suka makan coklat. Jadi kayak tipenya tuh yang diet itu punya karena manisnya itulah ya. Iya, Aku oke. anaknya gampang berhenti nasi, tapi nggak gampang berhenti cemilan. Martabak, coklat, segala macam deh, suka banget. Ada yang orangnya kan suka banget gorengan, nah aku gorengan gak terlalu, tapi aku suka banget yang namanya manis gitu kan. Sedangkan Oh, kan ya, oke. kalorinya manis itu kan gede banget ya gitu. Nah, pas aku konsul sama dokter Slimming juga, dibantu sama dokter Maria juga, aku ikutin pola makan itu, gak tahu kenapa, alhamdulillah ya, mungkin lambungnya jadi udah terbentuk atau gimana, karena kan makannya itu kan banyak banget proteinnya dok ya, gitu. Terus kayak kenyang gitu jadinya. Nah aku tuh ngobrol nih sama teman-teman aku gitu yang udah alhamdulillah udah berhasil juga di dokter slimming juga. Ada beberapa teman aku, iya ya alhamdulillah ya kok sekarang kita tuh jadi kayak nggak kepengen lagi makan yang berlebihan gitu loh dok. Karena mungkin udah terbiasa makannya itu cukup buat badan kita kan terkadang sebenarnya badan kita juga udah ngasih sinyal udah cukup gitu loh makannya. Tapi kita sugesti di kepala masih pengen terus makan kan gitu. Jadi kayak eh itu dia tuh sinyal itunya tuh udah kayak menghilang gitu ya alhamdulillah jadi kayak bagi aku udah selesai makan walaupun kan diet aku udah selesai karena alhamdulillah udah on target gitu ya kecuali pulang liburan ya dok ntar WhatsApp dok Oh, itu terus wajar dong. Maksudnya ya liburan kita tergantung kemana sebenarnya ya, atau betul mungkin ada ya, itu benar-benar ya case by case. Jadi ya eh, ya nggak mungkin kita selama tapi aku terakhir waktu ke liburan ke Turki kan Turki itu terkenal banget makanan manis ya dok ya ya kan? cocok Aku sama tuh udah liburan. deg-degan banget aku naik loh berat badannya. Aku 10 hari loh liburannya. Ternyata pergi 59 pulang 59 loh dok. Alhamdulillah loh dok gak naik sekilo pun. Itu anugerah banget ya. Jadi memang ada loh orang-orang yang ya mungkin entah ini beruntung atau tidak beruntung. Jadi memang semacam punya bakat genetik kalau dia menyukai makanan yang manis. Nah, kalau yang menyukai makanan manis ini memang kita harus bantu banget cariin solusi. Jadi bukan berarti hanya dilarang, dilarang, dilarang. Nah, dibalik kepengenannya ini kita bantu supaya jangan sampai ya kepengenannya inilah yang kemudian jadi biang kerok ke depannya karena kita harus mikirin lagi saat ini kita fokus masalah berat badan, masalah lemak, kita lupa nih mungkin kita harus invest untuk kesehatan kita setengah tahun ke depan, tahun depan, 5 tahun yang akan datang. Ini sebenarnya kan kalau kita jaga pola makan, ya ini sebenarnya bentuk investasi yang mungkin tidak dirasakan berupa investasi kadang-kadang hubungannya sama tabungan, duit gitu lah ya. Tapi ini kan investasi yang kira-kira nanti nextnya bisa kita petik
ya kita jadi hidup lebih sehat lagi. Kemudian lagi dibalik makanan yang mungkin banyak makanan enak, enak tuh wajib loh. Aku selalu pesan sama pasien-pasien yang konsultasi bahwa jangan berpikir kalau makan mau turunkan berat badan kemudian makanannya hanya direbus. Direbus, 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 dicocol Bosan. sambal dikit. Ya, jadi kan ibaratnya tersiksa ya. Mau turun berat badan kok pakai penyiksaan. Padahal lupa di sekitar kita ada bumbu masak, kemudian ada bawang, ada lada, ada daun bawang, tomat. Ini adalah bahan-bahan yang sudah diberikan oleh yang kuasa, boleh banget dipakai dan ya harusnya bukan dianggap sebagai pengganggu selama diet ya. Jadi kalau yang masih merasa diet itu harus makanan direbus, ya, ya kasihan gitu ya, kasihan banget makanannya terlalu plain. Jadi Mhm, ya ayolah mari konsultasi dulu kita lihat kasus demi kasus. mhm, mhm. Ya, jadi yang aku mau sampaikan itu tadi, kenapa aku nggak naik juga ya, alhamdulillah ya. Kayaknya aku ngerasa ketika aku habis diet sama dokter slimming itu karena dietnya itu by dokter gitu ya, terus juga makanannya itu makanan yang clean, makanan yang sesuai dengan badan aku, jadi nggak yoyo gitu loh dok. Jadi kayak sekalinya aku makan itu tuh kayak nggak langsung cepet naik. Kalau dulu kan turun, naik, turun, naik, turun, naik karena cara dietnya salah gitu kan gitu. Jadi pas kemarin itu oh habis liburan alhamdulillah ya masih gini aja. Karena memang pas aku diet beneran gitu loh sama dokter slimming gitu. Jadi pas pas liburan pun aku lost gitu loh makanannya segala macem yang nggak gampang naik gitu loh. Itu yang aku seneng ternyata diet yang bener itu nggak bikin timbangan yoyo gitu loh harusnya ya dok ya gitu. Nah by the way tadi harga untuk timbangannya, jadi kalau misalnya konsul di dokter slimming ini harganya itu start dari 499.000. Ini lah mumpung lagi ada promo ya, karena harga aslinya nggak segitu. Jadi cepet-cepetan langsung aja chat adminnya di 08118080 itu udah ada aku pin, atau dicek aja di Instagramnya dokter drslimming.id. Di situ banyak informasinya, bisa langsung chat admin atau bisa DM juga gitu ya. Nanti ada admin yang akan bantu kalian untuk konsultasi ketemu sama dokter by online. Terus kalau belum punya timbangan gimana Kak? Kita juga menyediakan untuk beli timbangannya juga itu start dari 150.000 aja. Itu udah bisa dapat timbangan yang sesuai standar yang bisa dokter gizinya mau gitu ya. Standarnya kenapa dok? Emang harus timbangan itu bisa ngebaca apa aja dok? Sakti gitu ya timbangannya. Jadi sebenarnya kadang-kadang banyak yang sudah memiliki timbangan yang mampu untuk mengukur body composition. Jadi udah nggak apa-apa pakai yang ada. Yang belum ada kita kasih opsi. Jadi bisa bisa beli di Dokter Slimming, silahkan banget. Tapi kenapa sih harus pakai timbangan yang apa? Yang ada body composition-nya ya tadi balik lagi Benar. kita tidak hanya menilai keberhasilan itu dari angka berat badan yang turun, jangan sampai penurunan berat badan ternyata yang turun air gitu ya, Betul. kan ada kadang-kadang orang suka minum obat ya entahlah ya, kita tidak bisa menyalahkan, mungkin ada obat-obat tertentu kemudian yang diturunkan adalah airnya dan secara simsalabim hari ini 82 besok tahu-tahu bisa jadi 80 kilo. Seneng pasti gitu ya karena beratnya turun, tapi secara kesehatan ini ya bukan sesuatu yang diharapkan karena ya bisa saja tahu-tahu jadi naik gitu ya. Balik lagi ke 82 dalam waktu yang sangat singkat. Jadi yang kita nilai bukan hanya angka timbangannya aja, tapi perubahan komposisi tubuhnya supaya tadi yang aku bilang investasi ke depannya ya lebih sehat gitu ya. Jangan sampai timbunan yang ada kurus-kurus tapi berlemak. Ada tuh istilahnya skinny skinny fat ya. Hmm. Orang-orang sebenarnya hitung BMI, secara berat badan, tampilannya tampak ideal, tapi setelah diperiksa ternyata tetap aja dominan lemak gitu ya. Ini kan berarti Oh. investasinya ya nggak bagus. Ini berpotensi orang-orang yang walaupun kurus tapi lemaknya banyak, berpotensi sama dengan orang-orang yang tampilannya gemuk, kemudian isinya juga lemak. Potensinya ke arah kesehatan, penyakit degeneratifnya lebih double-double meningkat resikonya. Ini ada yang nanya, dok, aku pengen gendut. Bukan gendut banget, kayak berisi gimana? Nah, itu bisa konsultasi aja ya, bisa. Jadi
walaupun judul di sini adalah dokter slimming, tapi sebenarnya kita bikinnya panduan untuk menyehatkan ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin nambah nambah otot, ada yang mau nambah lemak mungkin jarang banget ya. Tapi ada loh kasusnya pengen nambah supaya lemaknya agak terisi sedikit. Ya, boleh banget, silakan. Iya boleh konsultasi aja kalau untuk berat badan misalnya mau naikin ke sini dulu ya. Mau ngapain sih tahu? Oke. Kalau mau nurunin berat badan, mau ngecilin perut, mau naikin berat badan, bisa langsung konsultasi aja ke dokterslimming.id atau bisa konsultasi by chat ya, atau DM aja nih ke dokter slimmingnya, nanti bisa langsung chat sama admin. Nyari apa cakep? Cari apa nih? Jadi lu kan nggak ada di sini cakep. Maaf maaf. Terus biasa ada malam anaknya nyari. Luar biasa. Terus tadi ada yang nanya, Mbak mau tanya berat badan saya 59 baik nggak? Tergantung tingginya ya dok ya. Tingginya berapa? Iya, jadi gini, Karena kita nggak bisa hanya dipatokin semuanya ya. sama gitu loh. Ya, terus gini, kalau kita ngomongin berat badan ideal, itu kan biasanya orang hitungnya dikurang 110. Sebenarnya adalah tinggi badan dikurangi 100, dikurangi lagi 10%-nya. Tapi nggak semua orang itu wajib memenuhi berat badan ideal. Karena ya, ya tadi kalau misalnya beratnya ternyata BMI-nya masih 25 tapi isinya otot semua, berarti kan bukan otot semua ya, dominan otot, berarti kan standar kesehatannya baik. Terus aku ini nih sebelum lupa nih Sirin. Hati-hati banget karena ada yang menyangka dengan ngambil program yang 2 minggu di dokter slimming, dia merasa bahwa secara ajaib simsalabim beratnya akan turun menjadi ideal. Jadi hati-hati, kita nggak main sulap di sini. Jadi apa adanya. Kadang-kadang begitu konsultasi, aku akan menyampaikan misalnya, oh kita nggak bisa nih, kemudian harapannya turun 20 kilo, kemudian 20 kilo tercapai dalam 2 minggu sampai 1 bulan, Oh nggak nggak bisa, bisa. itu sulap. Ya, nah, itu mengancam gitu ya, mengancam kesehatan diri sendiri. Jadi biasanya aku akan kasih ancer-ancer sebulan nih kira-kira bisa nih turun misalnya range-nya 3 kilo sampai 6 kilo atau mungkin nih bisa nih sampai 8 kilo gitu ya. Jadi kita harapkan mungkin teman-teman yang nonton bahwa bukan berarti 2 minggu itu permasalahan jadi selesai semua. Enggak, ini adalah awal memulai dengan harapan ke depannya mau bepergian, mau traveling, mau lagi kerja, mau dinas keluar kota, ataupun mungkin sibuk di rumah bersama anak-anak gitu ya, tetap bisa mengendalikan berat badannya dengan cara makan yang benar. Karena ya bagaimanapun kita sekarang manusia yang mobilitasnya tinggi, bisa tahu-tahu hari ini kita berencana ada di Jakarta, tahu-tahu besok sudah pindah kota atau mungkin lagi perjalanan dinas keluar negeri misalnya. Dimanapun berada, setidaknya sudah punya panduan bahwa nutrisi yang harus dikonsumsi itu sejumlah sekian banyak loh. Jadi bukan berarti harus puasa habis-habisan biar turun berat badannya, tapi ya tadi ya tetap bisa makan enak, tetap bisa makan yang bernutrisi sesuai dengan kondisinya dan dimanapun berada. Dan nggak sulap Ya, ya, ya. nggak bisa 2 minggu, wah langsung simsalabim, langsung jadi normal. Nggak bisa. Ya, dan badan orang juga beda-beda ya dok. Ada yang lagian kalau misalnya terlalu ekstrim ya turunnya ya, kan bahaya ya dok ya. Ya, jadi bahaya yang paling sering ya tahu-tahu bisa pingsan, kemudian nggak bisa mikir gitu ya, kemudian dimarahin lah sama teman-teman sekerjanya, sama bosnya. Ini kok diajak ngobrol nggak Bengok, konek-konek gitu ya. bengok, gitu. Kurang, kurang, kurang makan gitu ya. Iya, Gitu. jadi Jadi ya Jadi yang gini, aku tangkap diet itu bukan berarti kita harus nyiksa diri kita, tapi bukan nggak makan. Tapi diet itu berarti kita harus mengatur makanan apa yang pas untuk badan kita. betul Gitu. banget. Jadi kayak aku tuh di dunia perdietan itu dari SMP ya dok ya. Karena kan aku syuting dari umur 14 ya dok. Jadi kayak udah dituntut untuk jaga berat badan. Menurut aku terlalu muda dulu. Jadi kayak aku tuh sampai dulu tuh ingat banget gara-gara diet umur 14-15 tahun itu dan gak ngerti soal diet. Disitulah aku kena asam lambung. Terus kan
kerjanya sampai pagi, pokoknya nggak sehat banget lah ya gitu. Jadi kayak uh, butuhnya kita tuh konsultasi diet yang pas untuk badan kita, berat badan kita, tinggi kita, hasil komposisi badan kita itu apa gitu loh. Uh, Pasnya olahraganya juga apa. Nah, jadi di dokter slimming itu nanti selain akan dikasih meal plan per 2 minggu, ya kalau kalian beli paket start from 499 itu bisa ada add-onnya ya, bisa beli timbangannya. Terus juga kalau misalnya nanti ada suplemen yang diarahin sama dokternya juga bisa add juga, tapi itu dibalikin ke customer masing-masing ya. Karena nggak semua obat itu, nggak semua customer itu dikasih suplemen. Ada juga yang enggak ya dok ya. Jadi tergantung, Enggak. Jadi tergantung karena kan ntar akan ditanya punya bawaan penyakit apa, terus gimana gimana. Jadi semua tuh beda-beda gitu ya. Terus juga tapi hampir semuanya akan dikasih seminggu sekali itu PR olahraga yang harus dikerjakan di rumah. Jadi olahraganya itu udah ada nanti ditulisin di meal plan-nya. Ekspektasinya dokter itu ngasih kalian itu, misal aku disuruh uh, apa kardio itu 1 minggu tuh 3 kali ya dok, PR aku gitu. Terus low impact atau apa gitu. Nah nanti dari kita juga akan ngirimin video eksklusif dari tim kita, hanya cuman yang bisa nonton video olahraganya itu yang udah beli paket gitu. Jadi di paket itu kalian tuh bisa chat admin, bisa dapat meal plan, bisa zoom sama dokter, bisa dapat video olahraga juga. Jadi menurut aku untuk harga 500.000 itu sangatlah murah untuk dapat paket sebanyak itu sih sebenarnya. Gitu. sip. Yang best sleep. Nah, jadi itu coba nanti ditanyain aja sama sama timnya, karena itu ada juga kalau untuk masalah obat dan suplemen, jadi alurnya itu ketika kalian udah pesen apa paket, kalian itu akan Zoom dulu sama dokter. Jadi nggak semuanya itu sama. Ada yang meal plan aja, ada yang diarahin sama dokter pakai suplemennya juga gitu. Ada yang meal plan-nya doang sama olahraga. Jadi tergantung badan kita gitu. Yang pastinya harus punya timbangan yang sesuai standar gitu. Kelihatannya ada yang nanya nih di Gimana dok? Instagramnya Dokter Slimming, Boleh? ada yang nanya ini pakai obat atau pakai herbal? Enggak dua-duanya ya, jadi ini pakai panduan makan. Kalaupun ada indikasi penggunaan obat atau suplemen, yaitu by indikasi tiap-tiap orang berbeda. Karena ya sekitar 10-20% kasus yang masuk, bahkan lagi menyusui nih. Lagi menyusui, ada juga yang lagi program hamil. Jadi kita sesuaikan. Apakah kemudian jangan-jangan yang dia konsumsi suplemennya sudah tepat, harus dilanjutkan atau tidak, akan ada tambahan atau tidak. Jadi kita ya balik lagi tiap-tiap orang berbeda kondisinya. Jadi tadi ada yang nanya sempat saya lihat apakah ini pakai obat atau pakai herbal? Ya jawabannya tidak dua-duanya karena by indikasi Iya, ya. tapi maksudnya indikasi tuh mungkin orang pada nggak ngerti. Jadi kalau misalnya nanti memang dokter arahin pakai obat, ada obatnya, tapi by dokter ya, bukannya yang apa tuh namanya, bukan Jadi sesuatu yang by resep ya iya sebenarnya. semua tuh by resep gitu. Jadi karena memang ini by dokter gizi, jadi ya kayak kamu ketemu sama dokter gizi aja gitu, bukan yang kita jual bebas gitu ya, gitu. Oke, nah ada yang mau tanya-tanya lagi, boleh ya. eh Boleh tanya juga tentang berat badan juga gitu. Nah, dok, tadi juga ada yang nanya ya dok ya, kenapa kalau misalnya diet udah, menurut mereka dietnya udah kenceng, tapi menemukan yang namanya fase stuck? Itu pertanyaan paling banyak banget. Oh, oke. Jadi kadang-kadang ada yang namanya fase plateau. Jadi kayak iya nggak di udah dietnya ketat, terus makannya udah bener-bener dijaga, kemudian kok nggak gerak. Itu mohon bersabar. Mungkin ada fase penyesuaian dari tubuhnya. Jadi kontrollah kalau memang dirasakan perlu, terus berhati-hati. Jangan kemudian ya sudahlah menyerah gitu ya. Ini kok nggak berubah-berubah, menyerah kemudian berhenti olahraga atau bahkan makannya jadi bebas sebebas-bebasnya. Ini waspada banget pada saat seseorang lagi mengalami fase Plateau gitu. nggak bisa apain. Kontrol aja, ada kemungkinan mungkin butuh tambahan obat, baru kemungkinan atau perubahan pola makan atau olahraga. Jadi jangan
tahu-tahu ah udahlah, udah menyerah gitu ya kadang-kadang gitu. Itu ada. Makin parah nanti. Nah, untuk mencegah fase plateau ini, ada sebaiknya memang jangan turunkan berat badan secara drastis pada fase yang awal. Kadang saking semangatnya gitu ya. Jadi gini, kan aku buatkan meal plan nih untuk pasien-pasien, panduan makan. Terus begitu ikutin meal plan, terus merasa, wah gila, kenapa makannya jadi banyak begini dibanding biasanya gitu kan lagi diet. Akhirnya mengurang-ngurangin gitu ya, ngurangin sendiri ya dengan caranya sendiri, entahlah atau makannya jadi yang harusnya 3 kali atau 5 kali sehari, malah makan hanya sehari sekali gitulah demi turun. Akhirnya beratnya turun sesuai keinginan, tapi tadi mulailah masuk ke fase stuck aja, fase bosen, ya namanya manusia ya, kira-kira 2 minggu, setelah 2 minggu kemudian mulai bosen, mulailah ada tambahan kepengenan-kepengenan ini itu. Nah, ini dia yang kita mungkin waspada ya dari awal, jadi jangan terlalu ekstrim, perkara nanti turun atau kemudian perkara nanti turunnya susah, lemaknya masih di situ-situ aja, sampaikanlah karena nanti ya oleh dokter, tim dokter kita akan sesuaikan lagi nih perlu diapain sebenarnya mau badannya. Itu sebabnya kenapa kita mensyaratkan timbangnya bukan dengan timbangan berat badan semata. Jadi harus ada apa namanya follow up gitu ya. Sebenarnya komposisi badannya yang mana sih yang berubah dan yang mana yang harus kita apa fokus untuk kedepannya. Jadi aku udah sering banget nih dengar gini, kalau sampai ada yang mengeluh, ini gimana sih? Saya lagi diet tapi makannya sebanyak ini. Wah, aku yakin itu makannya ditimbang. Aku yakin banget Iya karena dia emang. ya, ini dokternya yakin, ini kok begini. Nah, nanti kita lihatlah 2 minggu apa yang terjadi. Tapi kalau sudah Betul. mulai, aduh kelaparan banget, aku tuh ini, padahal udah dikasih meal plan gitu ya, begitu dibuka lagi meal plan, ini kan masih makan ya, masih sebanyak ini. Kadang-kadang ya ini mungkin menyesuaikan dengan caranya sendiri atau dikurang-kurangin. Tapi ya itu hanya pada umumnya ya. Memang kasus by kasus, semua keluhan pasti akan kita ini ya, apa akan dijawab lah. Iya, iya. Dok, itu ada yang nanya, dia anak kosan yang dimana saya sambil kerja, makanannya nggak bisa masak sehat dan perlu Wah, beli di warteg gitu, gimana bisa, ya dok? bisa banyak kok orang-orang bahkan bukan anak kos eh tetap mau nggak mau harus beli makanan dari luar. Banyak Bisa pilihan ya? makanan yang bisa kita pakai untuk ini ya, turunkan untuk jaga untuk sehat tuh banyak banget. Tapi kalau Iya, iya. sengaja makannya bakmi, eh pagi ini bakmi, siang nanti bakso, terus pempek, terus apalagi, nah itu berarti Setelah. sengaja gitu. Nggak bisa gitu, nggak bisa main sulap dengan pola makan yang ya pilihan lain kan Iya, ada ya. benar. Dan Itu buat sugesti dok, kayak misalnya gini, siang makan ketoprak, terus sore bilang aku belum makan siang karena belum kena nasi. Atau makan bakso sama mie sama bihun gitu ya dok, ya aku belum makan loh, tadi cuma makan bihun sama bakso, itu kan makan ya dok. itu makan. Itu banyak banget loh yang kayak gitu, kayak aku baru makan bawang goreng nih 3, belum makan nasi itu udah makan. Iya, ada kadang ada yang nanya gini, ini benar-benar nggak boleh nasi ya? Enggak juga Aku gitu tetap ya. makan nasi. Atau ada yang gini, enggak, aku nggak mau nasi. Oh, nggak apa-apa, nanti kita cariin caranya kok. Iya bener-bener bener. Ada yang penggemar mie instan dok, baiknya dijeda berapa hari. Gini, siapa sih yang nggak doyan mie instan? Hampir Aku semua suka. orang kalau nanya ke aku apakah doyan mie instan, ya aku juga suka. Ya nanti diajarin kok caranya makan, caranya makan yang cocok untuk badannya gitu ya. Iya gitu. Tapi kalau gini, kita milih makanan tadi aku mau bilang gini, mau makannya di warteg atau bahkan di restoran bintang 5, semua tuh ada optionnya. Balik lagi tinggal kita paham atau enggak sebenarnya badan kita butuh makan yang mana sih gitu ya. Betul, 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 betul. Aku juga memang sebenarnya jujur waktu 2 minggu pertama aku masak di rumah, jadi kemana-mana aku bawa bekal gitu loh dok. Kayak ya udahlah gitu. Maksudnya jangan jangan apa jangan goyang dulu nih 2 minggu pertama gitu kan gitu. Dan itu memang turunnya masya Allah banget gitu cepat. Nah minggu ketiga kan pengen
diajak makan di luar lah gitulah sama suami lah ini ya nggak apa-apa juga, tapi aku tuh pesennya tuh karena memang aku tahu kadar protein aku disuruhnya itu berapa segala macam. Ya aku kan bisa ke restoran pesannya grill chicken, grill salmon, Ayam bakar steak, gitu ayam ya. bakar. Nah kalau di warteg pesan aja yang bakar dada ya bu, satu gitu. Maksudnya kayak banyak pilihan gitu loh sebenarnya gitu. Ya tapi jangan jangan makannya habis itu sama udah steak nih, eh udah bagus ayam, tapi yang mashed potatonya dipikirin pakai susu, pakai keju, pakai. Nah biasanya aku pesennya Takarannya iya, eh, itunya di idenya aku enggak tuh. Biasanya side dish-nya itu aku lebih mikirnya tuh baked potato atau kayak sayuran-sayurannya aja gitu. Sebenarnya kayak kita bisa bisa pikirin sih, jangan terlalu overthinking. Aduh, di luar kok nggak bisa makan. Makanannya banyak banget. Di warteg sayur banyak ya, Dok ya, yang bisa kita makan ya, Dok, pas lagi banyak. diet. Ada Nah, bahkan toge, ada apa kangkung. pilihan delivery aja banyak kok ya. Hmm. Kalau kita buka aplikasi-aplikasi apa delivery Allah. makanan, sebenarnya juga banyak pilihan. Jadi pilihan tuh ada di kita, tergantung sebenarnya yang diajarin takaran makannya nih. Jangan sampai fokus. Kadang ada yang nanya gini, jadi dok, saya makannya berapa kalori? Oke, kalau ngitung kalori gampang, aplikasi ada. Jadi kita tinggal masuk-masukin, oh udah selesai. 1.500 kalori misalnya. Tapi kita lupa kalau badan kita itu punya kepentingan untuk komposisi nutrisi, misalnya proteinnya berapa banyak sih, lemak itu kan juga penting gitu ya, bukan berarti makanan tanpa lemak sama sekali, tapi ya harus terukur gitu. Jadi nanti diajarin sebenarnya makanan-makanan seperti apa sih supaya memenuhi isi nutrisi yang diperlukan. Jadi jangan sampai ya gitu deh milih makannya ada yang ekstrim banget, tapi juga ada yang nggak mau berusaha sama sekali gitu ya. Pokoknya saya join, saya udah maunya pakai obat, terserah saya mau makan Oh, apapun. itu nggak Nah boleh. itu juga ya, at least taruhlah sedikit usaha dalam 2 minggu pertama paling penting tuh. Iya, karena minggu ketiga tuh aku udah ngerasa kayak aku nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak kepengen makan yang berlebihan jadinya. Jadi udah tahu porsinya tuh semana gitu, cukup buat badan gitu. Terus, Dok, sebenarnya kan bentar lagi kan kita, maksudnya kita tuh kan Ramadan ya, Dok, ya, gitu, puasa ya, Dok, ya. Nah, tadi tuh juga ada yang nanya nih, nanti kalau misal dietnya pas bulan puasa gimana gitu. Nah, ini kebetulan aku tuh juga waktu itu program, itu dari sebelum Ramadan sampai Ramadan ya, Dok, ya, waktu itu. Nah, jadi, di Dokter Slimming itu nanti kita bisa adjust, bisa konsultasi lagi untuk paketnya itu paket di Ramadan. Jadi akan di-adjust meal plan-nya itu dikasihnya itu untuk sahur dan berbuka, ya, Dok, ya? Kayak gitu. Jadi sahurnya itu makannya apa aja, bukanya makanannya apa aja, dan itu nggak nyiksa. Aku kira tuh kayak aduh buka puasanya nanti dikit banget nih, pusing deh kan. Ternyata kok banyak ya makannya gitu, tapi aman itu buat badan kita gitu. Jadi jangan khawatir sih, bukan berarti nggak bisa gitu, tetap bisa nanti meal plan-nya itu di-adjust yang tadinya makan pagi, siang, malam jadi makan sahur dan buka puasa ya, Dok, ya. Kalau Ya, misalnya benar. ikut paket kita nanti di bulan Ramadan, tinggal di update aja. Misalnya nih kalian konsultasi per besok nih gitu kan. Terus puas, Bismillah puas 2 minggu terus lanjut. Nanti ngomong gitu, Kak aku mau ikut yang Ramadan ya. Jadi nanti konsultasi sama dokter, meal planning itu di-adjust untuk sahur dan buka puasa gitu. Nah yang mau ikut, dan tadi Memang banyak banget. Sirin sebenarnya sudah banyak tuh riset membuktikan bahwa puasa Ramadan itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Wah, itu risetnya udah banyak banget dan sudah terbukti. Sayangnya, kadang-kadang pola budaya, kebiasaan yang membuat harusnya benefit kesehatan saat Ramadan ini dapat, akhirnya jadi nggak dapat. Karena apa-apa jadi gampang nih dapatnya. Atau yang tadinya nggak ada jadi ada gitu ya. Kolak lah, Aduh kemudian itu susah di skip ya. makanan lah, ya itu nggak apa-apa. Tapi maksudnya inilah yang menyebabkan apa tadi hasil riset sama kenyataan jadi agak agak nggak sesuai. Nah, harapannya dengan apa konsultasi
person by person, jadi kita bisa tahu nih kebiasaan. Ada yang, dok nggak bisa dok, saya pasti kalau buka puasa harus gorengan. Atau dok bisa kok, saya ternyata kalau saya buka puasanya harus makan yang berat langsung. Karena kan setiap orang beda-beda ya. Iya, Saya iya benar. saya dok nggak sempet nih sahur itu saya selalu mepet bangunnya. Jadi jangan kasih yang susah-susah gitu. Nanti kita sesuaikan orang demi orang supaya tadi benefit puasa Ramadan bisa maksimal nih untuk kesehatannya. Bahkan ya tadi berat badannya jadi turun yang sesuai. Ototnya nambah kalau bisa, lemaknya yang turun. Oke, oke, menarik, menarik. Nah, tadi eh, apa ada yang nanya juga mau ikutan gimana caranya. Itu ada nomor telepon admin yang udah aku pin 081180 8 nya 3 kali terus 2 atau cek aja Instagramnya drslimming.id gitu ya. Jadi dicek aja bisa DM juga atau di situ ada link trinya ya untuk chat admin langsung klik aja mudah banget chatnya gitu nanti insya Allah segera dibales sama adminnya terus dijadwalin kalau udah beli paketnya dijadwalin konsultasi sama dokter Marianya nanti sama timnya akan di follow up 2 hari sekali itu akan di follow up untuk keluhannya terus progresnya akan dicubit sedikit kalau cheating terus gitu ya di online ya jadi kita kan ngerasa kita punya satpam online untuk diet gitu ya. Ya, bener banget. Tapi kemarin yang awal Januari, sejak Januari, mungkin admin kita over banget ya. Apa karena permintaannya banyak sekali. Memang ya ada yang 2 hari atau mungkin 3 hari nih Sirin Iya, makanya dievaluasi tim dua dokter Slim. sampai tiga hari itu nanti akan di follow up, akan di chat sama adminnya kita gitu untuk segala macam. Tapi kalau ada pertanyaan itu boleh Bebas. nanya sama adminnya di by chat. Tapi 2 sampai 3 hari admin kita tuh akan follow up terus gitu ya. Gimana progresnya, terus akan share ilmu-ilmunya lah ya dari dokter juga gitu. Nah, sebenarnya ini udah selesai harusnya ya. Tapi tadi juga ada yang nanya cemilan. Nah, kalau untuk cemilan yang sehat sebenarnya banyak banget ya dok ya, buah segala macam ya. Nah, baiknya nanti ikutan paket aja, dikonsultasiin juga sama dokter Maria di dokter Slimming ini apa sih yang pas untuk kita? Karena aku aja di meal plan aku itu sayur dan buah itu apa di note sama dokter tidak boleh ditinggal gitu ya. Oke, baik gitu kan. Jadi aku harus makan gitu ya. Dan itu Ya, aku ngebantu. ikut Sirin waktu itu, yakin dok, banyak ini. Beneran, beneran ini begini. Iya loh, makanan aku masih banyak loh, tapi alhamdulillah bisa turun 6 kilo ya dok. Nah jadi memang itu lagi tadi yang aku mention, kita itu diet bukan berarti tidak makan, tapi kita perbaiki pola makan kita gitu. Nah bisa dikonsultasiin ke dokterslimming.id. Oke, sampai ketemu di untuk nanya harga dan segala macam, mumpung ada promo start dari 499.000 langsung chat aja adminnya ya. Nah, insya Allah kita akan sering-sering um, online sama dokter Maria ya untuk mengedukasi. Ya pasti dokter Maria yang edukasi karena saya tidak ada ilmunya bukan dokter ya. Gitu. Jadi untuk online teman-teman online kita sampai ketemu lagi dan jangan lupa langsung follow Instagramnya drslimming.id dan di situ bisa chat admin dan di situ juga banyak banget ilmu tentang perdietan ya dan tentang kesehatan. Oke, thank you Dokter Maria sudah menemani saya hari ini. Banyak. Kita ketemu lagi nanti ya. Ya, thank you. See you ya dok. Bye bye semua.